Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktabu adadal hadirin mudakhirin dakhirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal durak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur. Ya Fattahu ya Alim, iftah alina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materi berikutnya. Oke. Eh, Al-misal. Oke. Jadi harus melanjutkan pembahasan tentang khobar ya. Khobar itu kan dibagi jadi dua kemarin. Ada yang mufrad sama yang ghair mufrad. Al-muallimu yashrahud darsa. Yashrahud darsa itu adalah bentuk dari contoh khobar yang ghair mufrad. Oke, yang mana lafadz yashrahu ini adalah khobar. Oke. Gimana i'rabnya? Yashrahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabarin. Fi mahalli raf'i khabarin. Oke. Terus lanjut al-kitabu alal maktabi. Alal maktabi ala harfu jarrin mabniun ala sukun. Itu. Al maktabi ismun majrurun wa alamatu jarihi kasratun. Al kasratu. Washibul jumlah. Oke. Fi mahali raf'i khabarin. At-talibu amama saburati amama saburah amama dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. As-saburati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhihi al-kasratu. Washibul jumlati fi mahalli raf'i khabarun. Fi mahalli raf'i khabar. Qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Khabarnya mana? Lillah. Nau'nya apa? Jerman, Jerman majrur. Wallahu indahu husnul thawabi. Wallahu. Oke. Khabarnya mana? Khabarnya indahu. Wallahu indahu husnul thawabi. Oke. Nau'nya apa? Nau'nya adalah zaraf. Ulaika ma'wahum jahannam. Khabarnya mana? Di sini ulaika mubtada ma'wahum. Khabarnya ulaika. Oke. Khabarnya ulaika. Khabarnya berupa jumlah, jumlah ismiyah. Ma'wahum jahannamu ini adalah mubtada khobar. Oke, khobarnya jadi khobarnya adalah jumlah mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Qala ta'ala wasulu khairun. Khairun adalah khobar. Oke, tamam. Ila akhiri. Aqsamul fi'il mu'tal. Oke, sekarang kita membahas tentang pembagian dari fi'il mu'tal. Dari mana pembahasan ini? Dari pembagian yang awal kemarin. Bahwasanya ada fi'il sahih, oke, sama yang ghairu sahih. Itu kan. Yang ghairu sahih nah, ini adalah mu'tal. Nah, mu'tal sendiri itu terbagi menjadi ada mu'tal. Oke, tiga sebenarnya. Karena fa'ala dari fa'ala ini nanti
ada yang huruf ilatnya di depan, ada huruf ilatnya yang di tengah, ada huruf ilatnya di akhir. Sehingga penamaannya apa? Mu'tal fa. Kalau ya huruf ilatnya di awal, kalau di tengah mu'tal, mu'tal ain. Mutal Kalau N, di akhir namanya mu'tal lam. mutal Oke. lam. Adapun penamaannya nanti nanti ada apa kaidahnya, oke. Jadi kalau mu'talnya di fa fi'il namanya kada, oke. Kalau di ain fi'il namanya kada. Atau kalau di lam fi'il namanya kada. Nah, kita lihat contoh di bawah. Al fi'lul mu'tal wa ada. Berarti mana? Mu'tal itu apa? Mu'tal itu kemasukan huruf ilat gitu ya. Huruf ilat apa aja huruf ilat? Ada tiga, alif, waw, ya. Oke. Di fi'il wa ada, mana huruf ilatnya? Al wawu. Tamam. Tempatnya di mana? Fa'ul fi'li. Fa fi fa fi'il. Contohnya. Nau'nya apa? Oke, namanya atau nau' dari fi'il yang dimasuki huruf ilat fa fi'ilnya itu dinamakan fi'il misal. Bina ya namanya. Bina misal. Tapi biasanya kalau dalam tasrif itu dinamakan bina. Binanya apa? Binanya misal. Oke. Nah, misal ini nanti dibagi lagi. Oke. Ada misal wawi, ada misal yai. Tamam? Tergantung yang masuk di dalam fa fi'il ini huruf ilatnya berupa apa. Kalau berupa waw berarti misal wawi. Qala. Kita lanjut karena di sini belum di spill ya masalah itu belum dijelaskan secara spesifik. Kita menganalisa sesuai dengan dari buku dulu terus nanti berkembang ke pembahasan berikutnya. Kola mu'tal. Kok bisa mu'tal? Karena alif. Tamam? Di tengahnya ain fi'ilnya ada alifnya. Nah, huruf ilatnya apa? Alif. Tempatnya di mana? Ain fi'il. Oke, binanya apa? Atau naul fi'ilnya apa? Ajwaf. Mu'tal fi'il mu'tal atau fi'il yang kemasukan huruf ilat di ain fi'ilnya dinamakan ajwaf. Sebagaimana di misal tadi, oke, di misal tadi ada dua, ada misal wawi sama misal yai. Ajwaf juga ada misal wawi sama misal yai. Loh, tapi kan ini alif. Pertanyaan gitu. Berarti nggak ada misal alif. Jadi seperti ini. Alif itu adalah gantian dari wawu atau ya. Jadi ketika muncul alif huruf ilat ya muncul di fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il maka bisa dipastikan alif itu bukan alif sesungguhnya. Oke. Bukan huruf sesungguhnya yang menentukan ini binanya apa nih gitu. Yang bisa menentukan ini bina apa nih? Misal wawi atau misalnya i bukan. Atau misal alif bukan. Tapi ini adalah alif yang hasil dari proses pengiklalan. Oke. Yang mana awalnya 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 itu bisa wow, bisa juga ya. Ada kalanya wow, ada kalanya ya. Oke, berarti kita harus tahu kola itu apa aslinya kan gitu. Kan tadi alif itu adalah sebuah gantian dari eh, antara kedua huruf ini gitu kan. Nah, sekarang kita bagaimana nih caranya kita tahu kalau itu adalah gantian dari kedua ini? Caranya dipindah atau dirubah ke fiil mudhari. Berarti kalau fiil mudhari apa? Qala yakulu.
Berarti sudah bisa kita lihat di sini. Oke, kita lihat ini adalah wau. Berarti ajwafnya ajwaf apa? Ajwaf wa wawi. Paham? Bisa dipahami ya? Oke. Terus lanjut. Al-fi'lul mu'tal. Hada. Hada ini huruf ilatnya alif. Berada di lamul fi'li. Tempatnya di lamul fi'li, tamam? Apa binanya? Oke. Apa binanya? Kita pakai bahasa bina aja biar umum. Apa binanya? Binanya adalah nakis. Ingat-ingat kalau mu'tal, mu'tal fa berarti apa? Fa fi apa namanya? Huruf ilatnya berada di fa fi'il, maka namanya misal. Kalau di ain fi'il namanya ajwaf. Kalau di akhir atau lam fi'il namanya nakis. Oke. Seperti kedua temannya di atas, nakis itu ada dua. Ada wawu, ada nakis wawi, sama nakis yai. Oke. Wawi sama yai. Nah, nah ini kan alif tapi. Muncul lagi pertanyaan itu kan. Ini kan alif. Apakah nakisnya nakis alif? Enggak. Sama halnya sebelumnya, yang mana alif itu hanyalah gantian. Oke. Hasil matang dari proses pengilalan. Oke. Hasil matang dari proses pengilalan sehingga jadilah hada. Terus apa hasilnya? Cari. Carinya bagaimana? Fi'il mudhari kan. Jadikan dia fi'il mudhari. Hada ya yahdi. Tamam? Ya hada yahdi. Oke, selesai. Berarti ini adalah nakis apa? Wawi atau yai? Nakis yai. Kenapa kok bisa nakis yai? Karena ketika dimudhorekkan, dia nampak kembali seperti semula. Oke, dikembalikan huruf yang awalnya diganti oleh alif, diganti, diganti apa namanya? Dikembalikan huruf awalnya yang sudah diganti menjadi alif terus dikembalikan semula lagi karena di film mudhari kan. Paham? Namanya nakis yai. Oke. Terus, nah ini sebelum lanjut ke berikutnya, ini ada kaidah. Jadi kaidah ini bisa antum terapkan di fiil manapun. Ketika ketika huruf ilatnya yang nakis ya, ini khusus nakis, khusus nakis. Oke, yang nakis. Ketika huruf akhirnya seperti ini, oke. Terus seperti bebek seperti ini, oke. Berbaring seperti ya tanpa titik seperti ini alif. Seperti tadi contohnya apa? Huda. Nah, maka bisa dipastikan, maka ini adalah gantian dari alif. Alif alif yang menggunakan alif layyinah, maka gantiannya atau dia menggantikan dari huruf ilat berupa ya. Oke. Tapi kalau dia menggunakan alif seperti ini di akhir nih, contohnya apa? Goza. Oke. Alif tapi pakai alif yang berdiri atau lazimah. Maka maka dia adalah perwujudan atau pergantian dari wujudnya wawu. Maka goza ini aslinya apa? Gozawa. Kok tahu?
aslinya gozawa. Kembalikan ke fi'il mudhari'nya. Goza yagzu. Hada, oke, hada ya ya. Ini kaidah yang mungkin hmm, nggak apa namanya nggak tertulis di kitab ya. Cuman pengalaman aja. Oke. Atau memang eh, belum belum menemukan ibarat yang memang menjelaskan seperti ini. Cuman kebanyakan memang ketika huruf akhirnya berupa alif lainah maka dia adalah gantian dari ya. Sedangkan ketika menggunakan huruf alif yang berdiri seperti ini, oke, maka dia gantian dari waw. Dan itu berlaku di nakis saja. Terus wa'a, wa'a berarti ini adalah al wawu wal alifu. Huruf ilatnya apa? Al wawu wal alifu mana? Wawu dan alif di belakang. Oke. Fa'ul fi'li walamuhu. Tempatnya di fa' fi'il dan lamnya. Berarti dua. Nah, ini namanya nau'ul fi'li atau binanya. Nama binanya lafif mafru. Tamam. Terus rawa. Wawu, alif, huruf ilannya. Letaknya di mana? An fi'il dan lam fi'il. Satu, dua. Ketika huruf ilatnya itu berada gandeng, bertemu langsung, maka namanya makrun. Lafif makrun. Ingat-ingat makrun artinya apa? Bersamaan. Kalau dia dipisah dengan huruf sohe, oke, berarti ini wawunya wawu huruf ilat, alifnya huruf ilat. Nah, dia dipisah sama huruf sohe, namanya mafruk, dipisah. Oke, lafif mafruk ini hanya metode aja, metode bagaimana untuk bisa membedakan. Begitu juga wako, oke, dia dipisahkan oleh huruf sohi, berarti namanya lafif mafruk. Wasola, misal wawi. Soma, bedanya apa? Ah, ajwaf. Bedanya ajwaf. Ajwaf apa ini? Ayo. Soma, yasumu, atau soma, yasimu. Soma, yasumu. Paham? Soma, yasumu, sauman. Soma, yasumu, sauman. Maudhu, apa tempatnya? Maudhi'nya berada di mana? Ain fi'il. Maka namanya ajwaf. Ajwaf apa? Ajwaf wawi. Oke. Lafadz soma. Jadi soma ini adalah unik ya. Lafadz soma ini merupakan akar dari bahasa atau yang kita kenal dengan istilah saum atau istilah siam. Oke. Yang menarik di sini ketika Al-Quran itu menyinggung atau menyebutkan redaksi saum menggunakan redaksi puasa menggunakan siam bukan menggunakan saum. Ada seakan-akan ada makna yang tersirat yang tidak di tidak bisa dipahami bagi orang yang cukup dengan membaca. Orang yang membaca saja, sekedar membaca, maka dia akan nggak bisa memahami perbedaan penyebutan Al-Quran dalam puasa yang menggunakan redaksi siam. Sedangkan di Al-Quran menggunakan lafadz saum. Ya kita eh intermezzo sedikit lah. Oke, biar antum nggak ngantuk, biar nggak sepaneng. Jadi
Dalam Al-Quran itu saum itu disebutkan cuman satu kali. Oke, cuman satu kali yang menjelaskan tentang Sayyidatina Maryam. Oke, di surat Al-Maryam, di surat Maryam. Itu disebutkan Sayyidah Maryam melakukan saum. Apa itu maksudnya saum? Yang dimaksud saum di situ adalah tidak berbicara. Oke, tidak berbicara. Sehingga saumnya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Maryam menggunakan redaksi saum itu artinya mencegah atau imsak atau mencegah dari salah satu hal. Oke. Berbeda dengan redaksi yang disinggung oleh Al-Quran ketika menggunakan lafaz siam. Yang mana disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Dan semua maknanya itu merupakan siam yang digunakan atau yang dimaksud adalah siam puasa yang mana memiliki apa takrif atau definisi yang lebih lebih khusus, takrif atau definisi yang lebih khusus dan waktu yang tertentu. Oke. Dengan syarat-syarat ketentuan yang tertentu juga gitu ya. Nah, tapi uniknya di dalam hadis itu disebutkan bahwasannya redaksi hadis juga menggunakan lafaz saum dan lafaz siam dengan yang ditujukan adalah atau yang dimaksud adalah puasa sebagaimana yang ditarifi dalam kitab-kitab fikih al-imsak anil mufattirat atau al-imsak fi wajhin maksus. Oke, terus fil waktil maksus dan syarat-syarat ketentuannya. Nah, artinya berarti di sini nggak ada perbedaan sebenarnya secara secara apa? Secara makna dengan praktek ya, praktek puasa yang sebagaimana dilakukan oleh umat Islam. Cuman Al-Quran hanya memberikan makna tersirat tadi. Oke, seperti yang di awal Ana bilang, seakan-akan Al-Quran ingin memberikan makna yang tersirat antara kedua penyebutan ini. Oke, sebenarnya nggak jauh beda, cuman beda, jelas bedanya, cuman nggak jauh beda. Sama-sama imsaknya, cuman yang kalau saum imsaknya Sayyidah Maryam itu hanya diam, tapi kalau sehingga makan itu nggak masalah gitu ya. Kalau siam itu tetap apa? Siam itu dengan makna yang dimaksud puasa sekarang. Oke. Apa pesan tersiratnya di sini? Ketika menggunakan lafaz siam, oke, di situ berarti ada faedah mufa'alah, takaluf, tuntutan atau usaha. Sedangkan menggunakan lafaz saum itu tidak ada usaha. Nah, usahanya tidak seberapa dengan makna ya dengan lafat yang menggunakan lafat siam karena eh ziyadatul harfi atau ziyadatul mabani itu tadullu ala ziyadatul ma'ani. Dalam tafsir atau dalam ulumul Quran biasanya disebutkan kalau tambahnya suatu kata satu satu huruf itu menambahkan makna.
Sehingga yang maknanya awalnya itu umum, satu satu hal apa dikatakan imsak itu bisa saja dengan satu pekerjaan bisa dikatakan imsak. Tapi ketika menggunakan lafadz siam, maka dengan syarat-syarat yang tentukan, seperti nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima bagi yang sudah punya istri ya, dan lain-lain, hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, jadi seperti itu mana siam dan mana saum, tapi memiliki asal yang sama. Soma ya sumu, bisa jadi saum, sauman, bisa jadi siaman. Oke, secara kias itu menggunakan saum, karena wazan fi'alun, siamun itu ketika fi'ilnya, secara kias ya, ketika fi'ilnya menggunakan wazan fa'ala, yufailu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa siyaman. Soma, sawama, yusawim, sawamatan, wa siyaman. Baru bisa dimasukkan seperti itu. Sehingga masdarnya yang ada di sini adalah yang tadi siam itu adalah masdar simai, bukan kiasi. Karena sudah bilang kemarin bahwasannya masdar dari fi'il sulasi itu, masdar dari fi'il sulasi itu apa? Simai. Simai artinya bagaimana? Cara tahunya? Lihat Kak, lihat kamus. Wasola. Tamam, harful illati wasola. Soma da'a. Nah, da'a berarti apa huruf ilatnya? Huruf ilatnya alif. Lamul fi. Di lamul fi'li. Oke. Namanya berarti apa? Nakis. Nakis apa? Kalau nakisnya nakis apa? Oke, menentukan nakisnya berarti kembalikan huruf ilatnya ini, alifnya ini, kembalikan ke huruf asalnya. Huruf asalnya apa? Karena alifnya berdiri berarti huruf asalnya wawu. Kalau nggak percaya, mudorek kan? Da'a yad'u. Oke, da'a yad'u. Berarti misal nakis, nakis wawi, sama lawa yalwi. Lawa ya. Di sini lawa wawu sama alif. Berarti namanya lafif makrun. Oke, ini kaidahnya. Maka nafa'u harfa illatin wa yusamal misal. Kalau fa fi'ilnya huruf ilat, maka dinamakan misal. Kalau ain fi'ilnya huruf ilat, maka dinamakan ajwaf. Kalau lam fi'ilnya huruf ilat, maka dinamakan nakis. Maka nafa'uhu wa lamu wa harfa illatin wa yusamal lafifal mafruk. Kalau fa fi'il dan lam fi'il berarti dipisah. Oke, dipisah. Berarti namanya lafif mafruk. Maka nafa'uhu wa ainuhu aw ainuhu wa lamu harfai illatin yusamma lafif makrun. Kalau fa fi'il dan an fi'ilnya berarti fa'ala, fa dan ainnya adalah huruf ilat. Dua-duanya huruf ilat. Atau gambaran lain, ketika ain dan lam fi'il berarti fa'ala, ain dan lam, fa-nya enggak. Nah, ini kan gandeng nih. Nah, ini juga gandeng kan. Namanya lafif makrun. Tamam. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qala. Oke, fi'il mu'tal. Qala. Nau'nya apa? Binanya apa binanya? Ajwaf. Hunalika da'a Zakaria rabbahu Imron. Surat Al-Imran ya. Da'a. Nau'nya atau binanya apa? Da'a ya da'u. Nakis, nakis. Oke, nakis. Nakis apa, Mas Danis? Apa itu? Nakisnya nakis apa? Yang going. Maksudnya? Ah, Nakis Wawi. nakis wawi benar. Iya, betul, betul. Wa kullu wa'adallahu husna. Wa'ada.
Nauknya, binanya, bina apa? Sal. Isal, tamam. Wa aso, aso. Binanya apa? Lafif makruk. Makruk M. Makruk. Aso, aso. Wawunya enggak, ini wawu, bukan wawu apa? Itu Ba, wabili atau ah? Bukan wawu bangunan kata. Nakis, nakis apa berarti? itu. Gue tahu. Ya, Nakis ya. Oke, nakis ya. Bala qadirin ala an nusawiya bananahu. Nusawi. Oke, nusawi. Lafif makrun. Oke, makron. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwab. Mana berarti yang mu'tal, fi'il mu'talnya? yutafu zat. Hmm? Yutafu. Yutafu Binanya? Binanya? ajwaf. Ajwaf. Oke, tamam. Ajwaf apa, Mas? Ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Alam ya alam. Nah, ya alam. Fi'il mu'tal. Ya alam. Naunya apa? Binanya apa? Binanya apa, Mas? Ya alam. Hmm? Sohib. Oh, iya, zat. Bina sahih. Tamam. Yaro. Binanya apa? Nakis. Nakis. Nakis apa? Nakis. Nakis. Alif. Nakis alif. Nakis alif. Alif alif. Hah? Ayo, nakis apa ini? Hmm? Fi'il madinya apa fi'il madinya? Ro'adat. Ro'a. Benar, berarti nakis alif. Maybe. Ro'a. Ro'a nakis alif. Ro'a ya roh. Ru'yatan amar'an fawara'in. Sebenarnya ini bukan masuk di mu'tal juga masuk di mahmus. Oke. Karena fi'il madinya adalah ro'a. Oke. Yang mana di akhirnya itu adalah alif. Ro'a kan gini. Allahumma sholli. Ro'a. Ya roh. Nah, di sini ada proses pembuangan. Oke, pembuangan alif dibuang. Tapi dikembalikan lagi ketika di masdar. Ru'yatan. Dan seterusnya di masdar mem juga diperlihatkan. Wamar'atan fawaro'in. Wamar'an fawaro'in. Ketika fi'il amr pun ketika fi'il apa? Isim fa'il. Ketika isim fa'il pun dinampakkan fawaro'in. Nah, itu menunjukkan bahwasannya ini adalah yaro ini nakis. Ini termasuk yang keluar dari mustasnayat dari kaidah tadi ya. Kalau kaidah tadi kan ketika nakis, ketika huruf
alifnya, ketika huruf belakangnya ada huruf alif, maka nggak masuk, tetap masuk huruf alif, maka dinamakan nakis apa? Antara nakis wawi atau nakis ya yai. Oke, dinamakan nakis alif atau nakis yai. Cara mau tahu melihat bagaimana ini apakah nakis wawi atau nakis yai, kembalikan ke fi'il mudhari'. Oke, cuman di sini fi'il mudhari'nya tidak menampakkan bahwasannya ini adalah nakis yai. Kenapa kok tidak ditampakkan? Karena ada dia sudah sudah apa namanya, bentuk dari yang sudah selesai, artinya sudah matang melalui proses pengilalan. Sehingga ketika di masdarnya dia diperlihatkan ya ya, ada ya-nya. Berarti ya ro ini adalah nakis ya, nakis ya, nakis ya, yai. Paham? Qala ta'ala wa min syarri ghasikin idza waqab. Penjelasannya tadi gimana yang Jadi Yaro? ya ro Yang kan apa? gini. Mm-mm. Jadi kan kaidah di awal Anan sudah ngasih di sini bahwasannya nakis ketika huruf belakangnya berupa alif, alif, alif apa ini? Lainah yang tidur, yang bengkok begini. Oke. Maka dia adalah perwujudan atau pergantian dari ya asalnya. Kalau dia alifnya lurus, alif lurus, maka dia perwujudan dari wawu. Seperti itu kan. Nah, tapi kita memenuhi kita menemukan